Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Logistik dan Transportasi. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu Kendala Infrastruktur dalam Proses Pengiriman Logistik di Indonesia. Baik, materi yang pertama yaitu kondisi infrastruktur saat ini. Poin pertama yaitu kondisi jalan raya atau jumlah dan kualitas jalan. Jumlah jalan raya. Indonesia memiliki jaringan jalan yang luas dengan total panjang mencapai lebih dari 542.000 km. Jaringan ini terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten atau kota. Di luar Jawa, kondisi jalan juga sangat bervariasi. Proyek Trans Sumatera sedang dalam tahap pembangunan dengan tujuan meningkatkan konektivitas antara kota di Sumatera. Namun banyak daerah di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang masih memiliki jalan-jalan yang kurang memadai dengan banyaknya jalan tanah dan kerusakan yang sering terjadi. Poin kedua yaitu infrastruktur pelabuhan dan bandara. Yang pertama, pelabuhan. Indonesia memiliki lebih dari 2.500 pelabuhan termasuk pelabuhan kecil, pelabuhan sedang, dan pelabuhan besar. Kondisi infrastruktur pelabuhan bervariasi, dengan beberapa pelabuhan mengalami masalah kapasitas dan efisiensi, proses bongkar muat yang lambat, kurangnya fasilitas modern, dan antrian panjang seringkali menjadi kendala. Yang kedua, bandara. Indonesia memiliki lebih dari 300 bandara dengan 34 diantaranya adalah bandara internasional. Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta adalah bandara terbesar dan tersibuk, melayani lebih dari 60 juta penumpang setiap tahun dan menangani volume kargo yang signifikan. Infrastruktur bandara di Indonesia telah mengalami banyak peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dengan pembangunan terminal baru dan perluasan kapasitas di beberapa bandara utama. Namun masih ada tantangan terkait dengan manajemen lalu lintas udara dan fasilitas pendukung. Yang ketiga, proyek peningkatan infrastruktur pelabuhan dan bandara. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan infrastruktur pelabuhan dan bandara melalui berbagai proyek pembangunan dan modernisasi. Proyek-proyek ini termasuk pengembangan pelabuhan dalam proyek tol laut dan perluasan bandara untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Baik, poin yang terakhir yaitu fasilitas pergudangan dan pusat distribusi. Yang pertama, fasilitas pergudangan. Fasilitas pergudangan di Indonesia terus berkembang seiring dengan peningkatan kebutuhan logistik. Banyak perusahaan besar memiliki gudang modern dengan teknologi manajemen inventaris canggih. Tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan lahan di daerah perkotaan yang menyebabkan harga sewa gudang meningkat. Hal ini mendorong beberapa perusahaan untuk mencari lokasi gudang di daerah yang lebih jauh dari pusat kota. Yang kedua, pusat distribusi memainkan peran penting dalam mengelola aliran barang dari produsen ke konsumen akhir. Perusahaan logistik besar seperti JNE, Tiki, dan Secepat memiliki jaringan pusat dan distribusi di berbagai kota besar di Indonesia. Pusat distribusi modern dilengkapi dengan teknologi seperti sistem manajemen gudang dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan sektor e-commerce yang membutuhkan pengiriman cepat dan andal. Materi selanjutnya yaitu kendala infrastruktur. Yang pertama, keterbatasan jalan raya. Ada dua, yaitu jalan rusak dan kurangnya pemeliharaan. Kondisi jalan yang buruk. Banyak jalan di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan, berada dalam kondisi yang buruk. Jalan berlubang, retak, dan bergelombang adalah masalah umum yang sering ditemui. Kondisi ini tidak hanya memperlambat waktu tempuh, tetapi juga meningkatkan biaya perawatan kendaraan dan risiko kecelakaan. Faktor penyebab kerusakan. Curah hujan yang tinggi, terutama selama musim hujan, menyebabkan banjir dan tanah longsor yang merusak jalan. Drainase yang buruk memperburuk kondisi ini, mengakibatkan genangan air yang lama di jalan raya. Beban lalu lintas yang berat juga menjadi faktor utama. Kendaraan berat seperti truk sering melebihi kapasitas yang diizinkan, menyebabkan jalan cepat rusak. Kurangnya anggaran pemeliharaan. Banyak anggaran pembangunan difokuskan pada pembangunan jalan baru, sementara pemeliharaan jalan yang sudah ada sering diabaikan. Yang kedua, keterbatasan akses ke daerah terpencil. Konektivitas yang terbatas. Banyak daerah di Indonesia yang sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur jalan. Daerah-daerah terpencil, terutama di wilayah Papua, Kalimantan, seringkali hanya dapat diakses melalui jalur udara atau laut yang meningkatkan biaya logistik.
pembangunan yang tidak merata, pembangunan infrastruktur jalan lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara pulau-pulau lain kurang mendapatkan perhatian yang sama. Ketimpangan ini menyebabkan disparitas ekonomi antara wilayah barat dan timur Indonesia. Poin yang kedua yaitu pelabuhan dan bandara. Yang pertama, kapasitas pelabuhan yang terbatas. Pelabuhan utama yang padat. Pelabuhan utama seperti Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya sering menghadapi masalah kapasitas. Volume kargo yang tinggi menyebabkan pelabuhan ini beroperasi di atas kapasitas optimal, mengakibatkan penumpukan dan keterlambatan. Infrastruktur pelabuhan yang tidak memadai seperti dermaga yang terbatas dan fasilitas bongkar muat yang usang memperburuk situasi. Keterbatasan infrastruktur pendukung. Kurangnya fasilitas pendukung seperti gudang dan tempat penyimpanan kontainer juga menjadi masalah. Banyak pelabuhan tidak memiliki cukup lahan untuk menampung kontainer yang menunggu proses bea cukai atau distribusi lebih lanjut. Yang kedua, antrian panjang dan lambatnya proses bongkar muat. Proses yang tidak efisien. Antrian panjang kapal yang menunggu giliran untuk bongkar muat sering terjadi di pelabuhan besar. Proses bongkar muat yang lambat disebabkan oleh keterbatasan alat bongkar muat, kurangnya tenaga kerja terampil, dan sistem manajemen pelabuhan yang belum optimal. Waktu tunggu yang lama di pelabuhan menyebabkan peningkatan biaya operasional bagi perusahaan logistik dan pengiriman barang. Birokrasi dan proses bea cukai. Proses administrasi dan bea cukai yang kompleks dan memakan waktu juga menjadi penghambat. Sistem yang masih manual di banyak pelabuhan memperpanjang waktu penyelesaian dokumen dan clearance barang. Poin yang terakhir yaitu transportasi rel kereta api. Yang pertama, jalur yang terbatas. Keterbatasan infrastruktur. Jalan kereta api di Indonesia sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan panjang jalur mencapai sekitar 5.000 km. Sementara itu di pulau lain, jaringan kereta masih sangat terbatas. Yang kedua, kurangnya interkonektivitas. Keterbatasan jaringan terintegrasi. Jalur kereta api yang ada belum terintegrasi dengan baik dengan moda transportasi lainnya seperti pelabuhan dan bandara. Kurangnya hubungan transportasi multimoda menghambat kelancaran aliran barang. Materi selanjutnya yaitu dampak dari kendala infrastruktur. Yang pertama, peningkatan biaya logistik. Kendala infrastruktur seperti jalan rusak, kapasitas terbatas di pelabuhan, dan keterbatasan jalur kereta api berkontribusi pada peningkatan biaya logistik secara keseluruhan. Beberapa dampaknya yaitu biaya transportasi yang meningkat, biaya pergudangan yang lebih tinggi, dan biaya operasional yang meningkat. Yang kedua, waktu pengiriman yang lebih lama. Kendala infrastruktur juga memperpanjang waktu yang diperlukan untuk pengiriman barang dari titik asal ke titik tujuan. Dampaknya ada dua, yaitu penundaan pengiriman dan waktu tempuh yang lebih lama. Yang ketiga yaitu menurunnya efisiensi operasional perusahaan. Kendala infrastruktur tidak hanya mempengaruhi biaya dan waktu pengiriman, tetapi juga mengurangi efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan. Dampaknya ada tiga, yaitu keterlambatan dalam pengadaan bahan baku, kedua kesulitan dalam manajemen stok, dan yang ketiga penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Yang keempat yaitu dampak pada daya saing produk lokal di pasar global. Kendala infrastruktur juga berdampak pada daya saing produk lokal di pasar global. Dampaknya ada tiga, yaitu penurunan kualitas produk, peningkatan harga produk, dan keterbatasan akses ke pasar luar negeri. Materi selanjutnya yaitu upaya pemerintah dan swasta dalam meningkatkan infrastruktur logistik di Indonesia. Yang pertama, proyek pembangunan dan perbaikan infrastruktur oleh pemerintah. Poin pertamanya yaitu pembangunan jalan raya. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai proyek pembangunan dan perbaikan jalan raya di seluruh negeri. Ini termasuk pembangunan jalan tol baru dan rehabilitasi jalan nasional yang ada. Yang kedua, pengembangan pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga fokus pada pengembangan infrastruktur pelabuhan dan bandara, pembangunan pelabuhan baru seperti Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, dan perluasan kapasitas bandara utama seperti Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta adalah contoh upaya tersebut. Yang ketiga, perbaikan infrastruktur pendukung. Selain infrastruktur transportasi utama, pemerintah juga memperhatikan perbaikan infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik dan telekomunikasi. Infrastruktur digital juga diperkuat untuk mendukung teknologi logistik yang lebih canggih. Poin kedua yaitu investasi sektor swasta dan infrastruktur logistik.
Yang pertama, investasi dalam transportasi dan logistik. Sektor swasta termasuk perusahaan logistik besar dan pengembang properti telah melakukan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur logistik. Mereka membangun gudang modern, pusat distribusi, dan terminal kargo untuk mendukung aktivitas logistik. Yang kedua, investasi dalam teknologi logistik. Selain infrastruktur fisik, sektor swasta juga melakukan investasi dalam teknologi logistik. Ini termasuk pengembangan sistem manajemen gudang yang canggih, perangkat IoT untuk pelacakan barang secara real-time, dan solusi perangkat lunak untuk manajemen rantai pasok. Poin terakhir yaitu kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Yang pertama, forum dialog dan konsultasi. Pemerintah dan sektor swasta berpartisipasi dalam forum dialog dan konsultasi untuk membahas kebijakan infrastruktur dan masalah yang dihadapi industri logistik. Yang kedua, penyediaan insentif dan dukungan. Pemerintah menyediakan insentif seperti pembebasan pajak dan keringanan biaya untuk mendorong investasi sektor swasta dalam infrastruktur logistik. Dan yang terakhir yaitu pengembangan proyek bersama. Pemerintah dan sektor swasta bekerja sama dalam pengembangan proyek infrastruktur logistik bersama. Ini termasuk pembangunan fasilitas logistik terpadu yang mencakup gudang, terminal kargo, dan pusat distribusi untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan distribusi barang. Materi yang terakhir yaitu teknologi sebagai solusi. Yang pertama, ada penggunaan teknologi dalam manajemen rantai pasok. Cara teknologi diterapkan yang pertama itu otomatisasi proses, robotika dan automasi. Penggunaan robot di gudang untuk mengambil dan menyusun barang, otomatisasi jalur produksi, dan sistem pengangkutan barang otomatis membantu mengurangi waktu dan biaya tenaga kerja. Sistem transportasi cerdas, kendaraan otonom dan drone sedang dikembangkan dan diujicobakan untuk pengiriman barang, terutama untuk menjangkau daerah terpencil. Kedua, Internet of Things, manajemen inventaris. Sensor IoT membantu dalam memantau kondisi penyimpanan barang seperti suhu dan kelembapan secara real-time, yang sangat penting untuk produk yang sensitif terhadap kondisi lingkungan. Poin kedua yaitu implementasi sistem informasi logistik. Beberapa teknologi yang digunakan yaitu sistem manajemen transportasi atau TMS. Perencanaan rute. TMS membantu perusahaan merencanakan rute pengiriman yang paling efisien, mengurangi waktu tempuh dan biaya bahan bakar. TMS memantau dan mengelola armada kendaraan termasuk pemeliharaan, pemakaian bahan bakar, dan kinerja pengemudi. Yang kedua, sistem manajemen gudang atau WMS membantu mengelola inventaris dengan akurat, memastikan bahwa stok barang selalu terpantau dan dikelola dengan baik. Poin yang terakhir yaitu penggunaan data dan analitik untuk meningkatkan efisiensi pengiriman. Yang pertama, analisis prediktif, permintaan dan penawaran. Analisis prediktif membantu memprediksi permintaan dan penawaran, sehingga perusahaan dapat mengelola inventaris dengan lebih baik dan mengurangi risiko kehabisan stok atau kelebihan stok. Yang kedua, analitik real-time, pemantauan pengiriman. Analitik real-time memungkinkan pemantauan pengiriman secara langsung, memberikan informasi terkini tentang lokasi barang, kondisi transportasi, dan potensi keterlambatan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.